Spades. Oh my goodness. Chloe, are you okay? We share a pharmacy. You should get some for your dog. I suppose your legs could go numb? Chloe! Halo netizen mager dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Deta dan today saya akan membimbing kalian. Yaelah membimbing. Kali ini saya akan membahas film yang judulnya sangat singkat, cuman 3 huruf. R-U-N, dibaca Run. Apakah ceritanya akan sesingkat judulnya? Sepertinya tidak. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, silahkan pakai headset kalian dan selamat menonton. Why can't you just let me eat my weight in glee? Diawali ketika para tim medis sedang membantu persalinan seorang ibu-ibu paruh baya yang bernama Dian. Terlihat proses persalinan itu melalui operasi cesar karena usia kehamilannya yang masih prematur. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya bayi tersebut berhasil lahir dengan selamat. Will she be okay? Walaupun lahir dengan selamat, bayi itu rupanya memiliki beberapa penyakit bawaan, yaitu yang pertama aritmia, adalah penyakit kelainan impuls kejut di jantung yang menyebabkan detak jantung tidak teratur. Yang kedua, hemokromatosis, adalah zat besi yang berlebihan di aliran darah yang menyebabkan mual. Yang ketiga, asma, adalah penyakit radang saluran udara di paru-paru yang menyebabkan sulit bernapas. Yang keempat, diabetes, adalah penyakit gangguan pankreas penghasil insulin yang menyebabkan kadar glukosa tidak stabil. Yang kelima, paralisis, adalah penyakit penghambatan fungsi otot yang menyebabkan gagal bergerak, berjalan, ataupun berlari. Wow, sungguh kompleks sekali ya bun. 17 tahun berlalu, si bayi telah tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik dan pintar bernama Chloe. Karena semua penyakit yang dideritanya, Chloe diharuskan untuk memakai kursi roda dan harus rutin mengkonsumsi obat-obatan tertentu setiap harinya. Dan dia juga harus menjaga pola makannya secara ketat. Hey, Mom. 5, 6. Now switch. Karena keadaannya, Chloe pun bersekolah dengan sistem homeschooling. Kebetulan dia sudah menyelesaikan pendidikan setara SMA dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Chloe sangat tertarik untuk berkuliah di University of Washington, sehingga dia pun mendaftar secara online. What's wrong with it? Keesokan harinya, ketika sedang belajar, Chloe melihat ibunya baru saja pulang berbelanja kebutuhan rumah. Dia segera mengambil coklat yang berada di dalam tas belanjaan ibunya dan dia juga melihat obat kapsul berwarna hijau yang bertuliskan nama ibunya pada kemasan obat itu. Chloe pun berpikir bahwa itu adalah obat milik ibunya, tapi dia agak heran karena selama ini ibunya tidak pernah mengkonsumsi obat apapun. Malam pun tiba. Ketika akan minum obat rutin, Chloe melihat kapsul hijau tadi diberikan kepadanya. Padahal dia mengira obat itu adalah milik ibunya sehingga dia pun mengatakan dugaannya itu. Tapi ibunya mengatakan bahwa itu adalah resep obat baru yang dituliskan atas nama ibunya sebagai penerima oleh pihak apotek. Yours. Mine?
Had your name on it. In the Kroger bag. Your name was on the prescription. My name was on the... Yeah, that's where they put the receipt. Karena sangat penasaran, keesokan paginya Chloe pun masuk ke kamar ibunya untuk kembali melihat obat hijau itu. Obat itu bernama Trigoxin. Dia menjadi semakin heran ketika pada label kemasan sudah tertulis namanya sendiri. Padahal yang dia lihat kemarin jelas-jelas tertulis nama ibunya. Chloe pun menyingkirkan label yang bertuliskan namanya itu dan benar saja. Obat itu ternyata memang milik ibunya. Huh. Ketika ibunya sudah tertidur, Chloe pun turun ke ruang tamu untuk menggunakan komputer. Dia sangat penasaran dengan obat yang bernama Trigoxin itu. Hingga dia berniat untuk mencari informasinya melalui Google. Tapi ternyata sambungan internetnya terputus. Rupanya semalaman Chloe tidak bisa tidur karena sangat penasaran. Ketika sedang sarapan bersama ibunya, Chloe pun mengatakan bahwa dia sudah lama tidak nonton film di bioskop dan mengajak ibunya untuk nonton. Beberapa saat kemudian, mereka segera menuju ke bioskop. Dan ketika film akan dimulai, Chloe mengatakan pada ibunya bahwa dia ingin ke toilet. Rupanya itu hanya akal-akalan Chloe semata. Dia ternyata akan pergi ke sebuah apotek yang berada di seberang jalan untuk menanyakan informasi mengenai obat Trigoxin itu. Akhirnya dia sampai di apotek itu dan langsung menemui apoteker di sana. Hey, Mrs. Bates. Oh my goodness. Chloe, are you okay? My mom came here last week. She got these pills. I need to know the name of the medication. Actually, I'm dealing with a tiny emergency right now and I could use your help. Ternyata informasi yang dia dapatkan sangat mengejutkan. Faktanya, Trigoxin itu adalah obat untuk anjing. Dan apabila dikonsumsi oleh manusia, maka akan menyebabkan terjadinya mati rasa pada bagian tubuh tertentu, khususnya kaki. Nah loh, berarti ibunya sengaja memberikan obat itu agar Chloe tetap lumpuh dong ya. Tidak lama kemudian datanglah ibunya yang langsung menyuntikkan obat bius sehingga Chloe tidak sadarkan diri. Dude, what did you say? She just started breathing like that. You're gonna be okay. Ice bucket on it. No. Pada saat dia terbangun, rupanya Chloe sudah berada di dalam kamarnya. Dan ketika akan keluar, ternyata pintu kamarnya sudah dikunci dari luar sehingga dia tidak bisa membukanya. Karena Chloe gadis yang cerdas, dia pun memutuskan untuk keluar melalui jendela. Pada scene ini saya benar-benar gak tega ngelihat Chloe ngesot-ngesot, nyet, asli. Disinilah kita bisa melihat perjuangan Chloe. Salut.
Chloe pun berhasil memecahkan jendela di sisi lain rumahnya dan kembali masuk ke dalam rumah untuk membuka pintu kamarnya. Tapi karena dia menderita asma, Chloe pun menjadi susah bernapas. Untung saja dia cepat menemukan inhalernya. Ternyata semuanya tidak berhenti sampai di sini. Ketika Chloe akan menuruni tangga menggunakan kursi rodanya, lift khusus untuk kursi rodanya ternyata sudah dirusak oleh ibunya sendiri, sehingga dia harus menuruni tangga tanpa menggunakan kursi roda. Akhirnya Chloe pun terjatuh dari tangga itu. Tapi hebatnya, Chloe tidak mengalami cedera yang parah dan dia bisa melanjutkan pelariannya hingga keluar rumah. Ketika tiba di ujung jalan, dia berhasil memberhentikan mobil tukang pos yang biasa mengantarkan surat ke rumahnya. Chloe meminta bantuan pada si tukang pos yang bernama Tom untuk membawanya ke kantor polisi. Tapi tidak lama kemudian datanglah ibunya Chloe. Dia meminta agar Tom tidak mengantarkan Chloe ke kantor polisi. Tapi Tom menolak dan tetap kekeh akan membawa Chloe ke kantor polisi. Akhirnya Tom dilumpuhkan oleh ibunya Chloe menggunakan suntikan bius. What happened? Chloe? Help. Is she I'm okay? fine, Chloe. Just She said I hurt her. Is she hurt? said that you hurt her. Hold on. Chloe pun kembali dibius. Ketika tersadar, dia sudah berada di gudang dalam rumahnya. Disinilah Chloe mengetahui fakta yang sebenarnya. Ternyata dia diterima kuliah di University of Washington, tapi ibunya merahasiakan hal itu. Bukan itu saja, ternyata Chloe sewaktu masih kecil bisa berjalan. Tapi gara-gara obat yang diberikan ibunya itu dia menjadi lumpuh. Tapi yang paling mencengangkan adalah dia melihat sertifikat kematian atas nama dirinya sendiri yang meninggal pada usia 2 jam 11 menit. Dan berita di koran bahwa ada pasangan suami istri yang anaknya telah diculik pada sebuah rumah sakit. Berarti selama ini anak kandung Dian yang bernama Chloe sudah mati pada usia 2 jam karena komplikasi penyakit yang dialaminya ketika baru lahir. Dan Chloe yang sekarang bukanlah anak kandung Dian, tapi dia menculiknya sewaktu bayi dan memperlakukannya seolah-olah Chloe mengidap penyakit sama seperti yang diderita anak kandungnya dulu itu. Itulah sebabnya Chloe dicekoki obat untuk anjing agar dia tetap lumpuh. Wow, parah juga nih si Dian. Tidak lama kemudian, datanglah Dian yang masih saja mencoba menjelaskan kepada Chloe bahwa dia adalah ibu kandungnya. Tapi Chloe tetap tidak percaya. Dian pun menjadi sangat emosi dan berniat menyuntikkan suatu zat berwarna hitam yang berbahaya kepada Chloe. Namun Chloe berhasil masuk ke sebuah ruangan dan mengunci pintunya. Mom, please, no! Mom, please! I don't want... Mom! No! Mom, no! I would never! Please! Mom! Di dalam ruangan itu, Chloe mengambil sebuah botol yang berisi racun dan segera meminumnya. Dia pun langsung tidak sadarkan diri. And when you wake up, I'll be right by you. Honey. Sweetheart. And you'll be my baby.
Dian pun langsung membawa Chloe ke rumah sakit. Tapi ketika tersadar, bagian tubuh Chloe menjadi tidak bisa bergerak. Ini disebabkan oleh efek cairan yang dia minum di gudang tadi. Dia meminta tolong kepada perawat untuk meminjamkannya alat tulis. Perawat itu pun memberinya krayon. What? You wanna write something? This could work. Tapi pada saat Chloe mulai menulis, perawat itu pun pergi karena ada panggilan darurat. Lalu datanglah Dian yang langsung membawa Chloe secara paksa untuk pergi dari ruangan itu. Breathe. Setelah si perawat kembali, dia sangat terkejut melihat Chloe yang sudah tidak berada di ruangannya. Dia pun menghubungi perawat yang lain untuk menanyakan apakah Chloe memang sengaja dipindahkan atau gimana. Ternyata jawabannya tidak ada yang memindahkan Chloe. Si perawat pun membaca pesan yang dituliskan oleh Chloe tadi. Ternyata tulisan pesannya adalah Mom. Langsung saja dia menghubungi pihak keamanan dan melaporkan kejadian itu. Pihak keamanan rumah sakit segera bertindak dan berhasil menemukan Dian sedang berada bersama Chloe. Pihak keamanan pun terpaksa menembak Dian karena Dian memegang senjata. Put the gun down! 7 tahun kemudian, Chloe tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dia juga melakukan berbagai macam terapi sehingga membuatnya bisa berjalan walaupun masih menggunakan tongkat. Pada suatu saat, Chloe mengunjungi Dian yang sedang dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba Chloe memberikannya obat yang waktu itu dia berikan kepada Chloe, yaitu Trigoxin. I think she likes mine more. Still looks like Godzilla when she's doing it, but ours good. It's good to see you, Mom. But I think it's time for me to go. I love you, Mom. Tamat. Coba deh kalian nonton filmnya secara utuh. Ini tuh salah satu jenis film horor tapi nggak ada adegan hantunya. Adegan-adegan menghabisi orang juga sangat minim sekali. Terhitung cuman 1 adegan deh seingat saya. Tapi nuansa horor yang dihasilkan itu lumayan intens. Menurut saya pribadi sih ya. Inti cerita film ini sih seorang ibu-ibu yang nggak bisa menerima kenyataan bahwa anak kandungnya sudah meninggal karena berbagai macam komplikasi penyakit. Kemudian dia menculik anak orang lain dan memperlakukannya seperti keadaan anaknya sendiri. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah berusahalah menerima kenyataan dengan ikhlas walaupun itu menyakitkan. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan di like dan subscribe. Tapi kalau nggak suka boleh diabaikan saja. Saya Deta undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.